Oke, sekarang kita masuk ke degradasi kimia karena reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini terjadi karena adanya oksigen. Nah, reaksi oksidasi eh, merupakan reaksi komplementer dengan reaksi reduksi yang melibatkan transfer elektron. Maksudnya komplementer apa? Jadi pelengkap. Kalau misalnya di situ ada oksidasi, berarti ada yang tereduksi juga gitu. Kalau ada yang teroksidasi, berarti ada yang tereduksi juga. Pada umumnya, reaksi oksidasi ini merupakan reaksi pembentukan radikal bebas. Nah, yang mau dijelaskan adalah terdapat di gambar ini. Sebenarnya ini tuh padat informasi. Jadi, kalau kita bilang reaksi pembentukan radikal bebas, kita mulai tahapannya itu ada tiga. Nah, kita mulai dari inisiasi. Inisiasi itu atau induksi itu awal mulanya kenapa sih dia bisa membentuk radikal bebas gitu. Jadi, suatu senyawa atau molekul yang tidak reaktif RH ini anggaplah suatu molekul, tapi dia nggak reaktif, itu dia bisa teraktivasi oleh adanya apa? Adanya cahaya, logam, panas, ataupun zat oksidator. Jadi ini selain ada cahaya, logam, panas, atau ada juga oksidator ya. Kalau misalnya di sekitarnya ada oksidator, dia juga bisa teroksidasi. Ini eh, reaksi mula-mulanya membentuk suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini itu dilambangkan dengan R titik gitu. Radikal bebas ini bisa bereaksi dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Itu kita masuk ke propagasi, rantai propagasi ini. Nah, di sini dia bisa bereaksi dengan oksigen membentuk peroksi. Peroksi ini RO2 atau ROO juga boleh, ROO. Nah, kalau ada tandanya titik berarti dia mudah bereaksi. Gitu, dia sangat reaktif. Nah, peroksi ini itu bisa kembali bereaksi dengan senyawa asalnya. Nih, lihat peroksi, ini senyawa asalnya. Dia bisa bereaksi kembali dengan senyawa asalnya, membentuk lagi ini. R titik tadi itu radikal bebas. Jadi membentuk lagi radikal radikal bebas dan begitu seterusnya. Radikal bebas bereaksi dengan oksigen, membentuk peroksi, peroksi bisa bereaksi lagi dengan senyawa asalnya, membentuk lagi radikal bebas dan begitu seterusnya. Makanya disebutnya rantai. Rantai ini itu tidak akan berhenti kalau tidak melalui proses terminasi. Jadi dia terus-terusan menghasilkan radikal bebas. Nah, ini bahaya kan kalau teman-teman tahu radikal bebas bisa efeknya kemana aja, ke kulit misalnya, atau yang paling terkenal itu bisa ke penyakit, cancer gitu ya. Nah, dari sini, kalau mau berhenti itu harus ada tahapan terminasi, di mana terminasi itu peroksi harus bereaksi dengan peroksi lagi, atau peroksi bereaksi dengan suatu senyawa yang menghasilkan inaktif produk, atau em, radikal bebas bereaksi dengan radikal bebas lagi, itu baru beres, berhenti gitu ya. Tapi kalau senyawa ini berhenti, beres, itu dia menghasilkan senyawa yang biasanya berwarna toksik dan tidak aktif secara terapeutik. Toksik itu artinya beracun. Makanya kalau di kalian sekarang udah ada ya, ih temennya toksik banget gitu ya. Itu maksudnya racun buat kita gitu kan. Nah, kalau di sini senyawa toksik itu senyawa beracun. Jadi biasanya kalau udah tahap terminasi dia membentuk senyawa inaktif tapi dia bisa toksik dan dia tidak aktif secara terapeutik gitu. Ini sangat berbahaya adanya apa sih radikal bebas ini. Jadi gimana cara menghentikannya? Menghambatnya sekarang. Tadi kan inisiasinya mulainya itu karena ada cahaya, logam ataupun panas. Ya udah kita lindungi dari cahaya, kita lindungi dari logam. Lindungi dari logam caranya kasih pengkelat, chelating agent. Nanti teman-teman akan belajar chelating agent itu apa aja untuk obat-obatan. Ataupun ada mengurangi temperatur dan atau membuat pH suatu sedian itu 3 sampai 4. Nah, pH ini berdasarkan
persamaan eh, NANS kayaknya kalau nggak salah. Nanti coba dicari lagi. Tapi dari persamaan ini menghasilkan pH 3 sampai 4 untuk bisa stabil. Nah, yang paling penting, yang paling sering digunakan itu adalah penggunaan antioksidan, di mana antioksidan di sini dapat bereaksi dengan radikal bebas membentuk suatu senyawa yang tidak reaktif. Jadi ini senyawa tidak reaktif gitu. Atau antioksidan juga bisa bereaksi dengan peroksi. Jadi membentuk senyawa yang tidak reaktif juga. Itu antioksidan. Atau kalau nggak mau lagi menghasilkan peroksi dan apa radikal bebas lainnya, ya kita hilangkan oksigennya. Nah, oksigennya itu kan berperan di sini ya, oksidasinya ini, tapi ini akan terus-terusan panjang karena dia muter terus gitu, terus reaksinya. Radikal bebasnya terus terbentuk gitu. Jadi ya udah, atau hilangkan oksigennya. Nah, di sini senyawa radikal bebas itu memiliki satu atau lebih elektron, tidak berpasangan. Senyawa radikal bebas sangat reaktif, jadi energinya tinggi. Kalau misalnya dia nggak nemu pasangannya, kalau tadi kan termination itu harus sama pasangannya ya, radikal bebas sama radikal bebas, atau peroksi sama peroksi, atau sama senyawa lain yang bisa memberhentikan dia, gitu kan. Nah, kalau dia nggak nemu sama pasangannya, dia akan bereaksi dengan senyawa di dekatnya. Jadi kalau misalnya kita terima radikal bebas di dalam tubuh, dia nggak pasangannya, nggak nemu antioksidan, nggak dengan siapa dia bereaksi, dia bisa bereaksi dengan sel-sel kita, reaktif dengan sel-sel kita. Makanya itu bahaya ya, radikal bebas. Itulah mengapa kita biasanya menggunakan antioksidan, di mana antioksidan ini itu menyediakan elektron atau H+ yang labil. Maksudnya labil, dia bisa lepas. Jadi H+ ini bisa eh, masuk ke radikal bebas itu, sehingga yang labil yang akan menerima setiap radikal bebas untuk menghentikan reaksi. Jadi maksudnya ini kan radikal bebas bisa bereaksi ya, bisa bereaksi. Nah, kita punya senyawa yang H+-nya labil, jadi bisa bereaksi dengan ini membentuk suatu senyawa yang tidak reaktif. Itu gunanya antioksidan sebenarnya untuk menghentikan reaksi oksidasi ini, gitu. Itu sekilas tentang reaksi oksidasi.